Oke, baik. Bapak Ibu, kita mulai dulu ya sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah Karya Ilmiah. Ya, selamat malam, selamat datang kembali ya di mata kuliah Karya web kedua, tutorial webinar yang kedua. Oke, baik. Di tutorial webinar kedua ini kita akan membahas secara artikel atau karya ilmiah secara keseluruhan ya, mulai dari judul sampai dengan cara bagaimana mensitasi atau menuliskan daftar pustaka atau daftar referensi. Baik, sebelum materi hari ini kita mulai, yang mau diskusi atas karya tulis yang sudah disusun kemarin, mungkin di pendahuluan sama metode penelitiannya ada yang kesulitan, monggo boleh silahkan didiskusikan dulu. Tidak ada? Oke. Jika masih belum ada yang didiskusikan, Bapak Ibu, oke, monggo Ibu Diana. Ibu, sepunten suara saya kedengeran nggak ya, Bu? Kedengaran jelas sekali. Iya. Bu, gini, kemarin kan saya ganti judul itu ya, Bu. Tadinya kan mau ngambil di rumah sakit tempat kerja, tapi ternyata kan terbentur dengan data ya yang waktu itu saya udah chat ke Ibu. Jadi saya ganti itu di apotek tempat orang tua saya bekerja. Itu saya ambil sebetulnya tetap sama-sama SPI. Cuman yang tadinya mau arus kas keluar pengeluaran Petikes, jadinya penerimaan persediaan barang tersedia dijual yaitu obat ya Bu. Nah untuk tugas 2 kemarin udah saya coba buat pendahuluan sama metode penelitian. Cuma mungkin di pendahuluannya memang masih kurang ya Bu karena belum 1000 kata. Terus yang di metode penelitian juga belum saya jabarkan karena kemarin saya dapat datanya juga mepet. Jadi yang tugas kedua tuh saya upload dulu aja gitu karena takut kepepet ya Bu nggak bisa diupload. Jadi saya bikin dulu. Nanti yang revisian dari Ibu sekalian saya kerjakan besok gitu Bu. Oke, Untuk oke, datanya, oke, nggak metode apa-apa. penelitiannya saya tuh pakai deskriptif sama kualitatif ya Bu karena kan untuk kuantitatif saya nggak bikin, kualitatifnya itu saya ngumpulin data dari apotek tersebut, itu nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, boleh, boleh. Berarti nanti untuk kualitatif, jenengan lakukan observasi, pengumpulan data sama wawancara ya? Betul, betul Ibu. Ya, betul. Boleh, boleh, sangat boleh sekali Bu Diana. Oke Bu. Oke, oke. Monggo dilanjut dulu ya, berarti dilanjut dulu. Yang penting selesai dulu sampai akhir, nggak sempurna dulu, nggak apa-apa gitu. Yang penting jalan dulu, jenengan semua tahu arahnya atau alurnya mau kemana, yang penting selesai. Urusan nanti ada penyempurnaan lagi, itu nggak apa-apa, yang penting selesai dulu. Begitu. Oke, oke, baik. Dari Bu Leli atau Pak Jetro mungkin? Ya, Bu. Kalau saya sih Suara sampai saya sekarang kedengar, Bu? cukup, Bu. Baik, dari Masih Pak Jetro cukup. ya. Dari Bu Leli mungkin silakan Ibu. Izin, Bu, suara saya apa terdengar? Terdengar. Oh ya. Ini Bu, saya mau bertanya.
kebetulan kan tempat apa namanya penelitian saya itu di lapas, yang mana lapas itu kalau tahun lalu kan masuk ke Kementerian Kementerian Hukum dan HAM. Tapi semenjak apa namanya pemerintahan yang baru ini kan berganti menjadi eh, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, di pendahuluan itu kan terlebih dahulu supaya saya bisa menjelaskan judul saya harus menjelaskan terlebih dahulu fungsi lapas itu sendiri. Nah, sedangkan kalau diperhatikan memang data yang saya cantumkan itu nanti ke depannya ya Bu, berkenaan dengan anggaran ini harus merupakan data 1 tahun. Nah, berarti harus menggunakan data yang tahun ke, tapi mungkin akan menjadi tidak update dengan kementeriannya. Gimana ya Bu? Mohon petunjuk Iya. harus seperti apa? Jadi yang berubah ini kan sebenarnya dari kementeriannya Bu ya. Kalau dari Iya, sisi iya. anggaran sama sistem pengelolaannya masih sama kah? Sama Bu, sama. Oke, kalau sama nggak masalah. Ya nggak apa-apa Jadi dilanjutkan aja Bu Leli. iya, siap. Jadi nanti untuk data-data yang berkenaan dengan anggarannya kan biasanya di apa namanya di setiap capaian kinerja kan ya Bu, ada ya Bu capaian kinerja anggaran. Nah, itu akan selalu dikaitkan dengan Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Tidak apa-apa Bu, walaupun sekarang kementeriannya kan sudah berganti menjadi Imigrasi dan Pemasyarakatan. Takutnya menjadi tidak seolah tidak apa ya, tidak baru gitu, tidak ada nilai kebaruannya gitu Bu. Iya, berarti kalau kasusnya seperti itu nanti sedikit dijelaskan aja di pendahuluan yang bagian Oh, penjelasan iya. umum di atas itu bahwasanya dulu seperti ini, kemudian keadaannya seperti ini, gitu dijelaskan aja Bu Leli di situ. Oh iya, siap-siap Jadi Bu. di sana juga Nah, ada informasi. oh iya siap. Tapi tidak apa-apa Bu, kalau nanti ada dasar hukumnya yang saya ambil dari, karena memang untuk imigrasi dan pemasyarakatan ini kan masih baru, jadi banyak peraturan-peraturan yang masih apa namanya bersumber dari peraturan yang sebelum-sebelumnya, kayak peraturan dari Departemen Kehakiman yang seperti itu, Departemen Hukum dan HAM seperti itu saat masih Hukum dan HAM. Tidak apa-apa Bu, kalau seandainya ada peraturan yang saya gunakan tapi masih yang dulu gitu, yang masih Kementerian Hukum dan HAM, karena memang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum ada aturan yang terbarunya gitu. Tidak apa-apa berarti ya Bu. Nggak apa-apa. Jadi gini, data yang mau diteliti sama Bu Leli itu di tahun 2024 betul ya. Nah, apakah di tahun Iya. 2024 itu sudah terjadi perubahan? eh, di akhir tahun sekali, Bu. Perubahannya itu di akhir tahun sekali, tapi tetap masih Kementerian Hukum dan HAM. Benar-benar Oke. murni berubahnya itu saat tahun 2025, khususnya untuk anggaran. Nah, berarti harusnya kalau memang tidak pada saat di data yang Bu Leli pakai itu masih belum ada perubahan, berarti pakai yang lama aja Bu, bisa itu. Iya, Heeh. iya siap. Soalnya kan menelitinya menggunakan data yang lama, betul ya? Iya, iya. Oke, gitu aja. Oh iya siap, Bu. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, untuk tugas satu saya waktu itu kan memang karena saya belum tahu ya, Bu. Saya lihat contoh dari teman saya, apa namanya, yang kata Ibu belum sesuai dengan template. Nah, itu sekarang sudah saya perbaiki sesuai dengan template, tapi mungkin sudah tidak bisa diupload ya. Saya kirim via WA ke Ibu via email atau seperti apa, Bu? Boleh dikirimkan via WA aja, tapi untuk Siap, saat ini fokus ke tugas 2, 3, sama 4 aja ya untuk siap, penyelesaian siap, karya Ibu. ilmiahnya gitu. Oh iya, Boleh siap, boleh siap. Oke. Siap, siap Ibu. Terima kasih. Sepertinya untuk sementara cukup Bu dari saya. Baik, terima kasih Bu Leli. Ya, Baik, sama-sama mungkin Bu. dari Ibu Fitra Akrisanti ya, ada kesulitan selama penyusunan karya ilmiahnya, mungkin di pendahuluan dan metode penelitiannya.
Oke, baik, masih belum ada respon. Kemudian Ada, selanjutnya Ibu. untuk oke, baik, silakan Ibu. Maaf, Ibu. Iya, selamat malam, Ibu Fitra. Bagaimana Malam. terkait masih belum ya? Apanya betul, Bu? Gimana Maaf, Bu, tadi agak selama putus-putus. Oke, baik. Selama penyusunan karya ilmiah, mulai dari pendahuluan hingga metode penelitian yang kemarin menjadi tugas kedua, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah masih belum, Bu. Masih belum ada. Oke, baik, masih belum ya? Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Saat ini masih belum ada, Bu. Oke, baik, masih belum ya? Oke, Ya. baik, terima kasih Ibu Fitra. Kemudian lanjut ke Pak Afifuddin, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan terkait dengan di tugas 2, penyusunan latar belakang penelitian dan metode penelitian. Terima kasih, Bu. Saat ini belum ada dari saya. Oke, baik, masih belum Pak ya? Oke, sementara Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, sementara masih belum ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, saya akan sedikit menyampaikan ya bagaimana tips untuk menyusun sebuah karya ilmiah ya rekan-rekan. Izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah tampil di sana rekan-rekan? Belum, Bu. Izin, Belum, belum, Bu. Bu. belum, Bu. Belum. Ini saya lagi menampilkan e-learning. Belum ya? Masih belum ya? Sudah mulai tampil, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini saya agak batuk. Sinyal lagi. Oke, baik rekan-rekan. Jadi untuk kemarin saya persilahkan untuk melanjutkan karya tulisnya gitu, karena menurut saya nggak perlulah kita menyusun yang sesempurna mungkin untuk satu bab aja. Jadi nanti takutnya saya fokus, teman-teman cuma fokus di satu bab, malah yang lainnya nanti nggak kesentuh gitu, karena waktu untuk karya ilmiah ini kan cukup singkat ya waktunya gitu. Nah, jadi harapan saya teman-teman bisa menyelesaikan dulu semuanya. Nah, untuk nanti kalau mungkin ada perbaikan, ada revisi atau mau yang disempurnakan lagi, itu nanti ketika semua sudah selesai, gitu ya. Nah, rekan-rekan, kita sudah memasuki ke tugas 2 ya kemarin ya. Nah, tugas 2, kemudian hari ini kita melaksanakan web atau tutorial webinar yang kedua, ya. Nah, ini untuk aktivitas belajar ke-8, teman-teman ini sudah diminta untuk mengerjakan tugas ketiga dari karya ilmiah. Ya. Tugas aktivitas hari ini masuk tugas ketiga. Tugas ketiga itu apa? Tugas ketiga itu merupakan lanjutan dari tugas 1 dan tugas 2. Yang mana tugas 1 kemarin rekan-rekan diminta untuk menyusun kerangka pikir ya kan yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah rekan-rekan nanti.
Kemudian di tugas 2, rekan-rekan diminta untuk menyusun pendahuluan atau latar belakang penelitian serta metode penelitian yang digunakan sesuai dengan template, ya, sesuai dengan template artikel Universitas Terbuka. Nah, kemudian rekan-rekan untuk tugas ketiga ini merupakan lanjutan dari tugas kedua, ya, yang mana di tugas ketiga ini rekan-rekan diminta untuk menyelesaikan draft artikel yang sudah disusun, ya, berupa judul, kemudian nama penulis, alamat email dan afiliasi, ya, menggunakan program studi di Universitas Terbuka. Ini yang sudah sempat saya infokan, ya, ke rekan-rekan semua kemarin yang ikut bimbingan saya sejak di luar web, ya, ada beberapa mahasiswa yang mengikuti bimbingan di luar web dengan saya, ya, nanti saya info lagi di sini. Takutnya ada mahasiswa yang kemarin tidak mengikuti karena mungkin kendala di pekerjaan atau aktivitas lainnya, seperti itu, ya. Kemudian ada abstrak, abstrak, kemudian kata kunci atau keyword, ya, kemudian ada pendahuluan atau latar belakang penelitian, ya, ada metode penelitian. Nah, pendahuluan sama metode penelitian ini disusun di tugas 2, seperti itu. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, implikasi, dan saran, serta referensi atau daftar pustaka. Nah, untuk template-nya itu seperti ini. Sudah terlihat template-nya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nanti kalau misalkan tiba-tiba jaringan saya terputus, mohon diinformasikan via WA, ya. Ini soalnya sinyalnya kadang kurang bagus ini. Gitu. Nah, rekan-rekan di tugas 2, rekan-rekan hanya diminta untuk mengerjakan pendahuluan. Ini. Pendahuluan serta metode penelitian fisik method. Nah, cukup sampai di sini aja. Tapi di tugas ketiga, rekan-rekan diminta untuk mengerjakan, ya, untuk menyelesaikan seluruh draft artikel yang ada di sini sesuai dengan tim. Nah, langsung saja karena tugas 2 sama tugas 3 ini hampir sama, ya, kita bahasnya keseluruhan, ya. Untuk titel, ya, titel ini nanti rekan-rekan isi dengan judulnya, ya, dengan judul karya ilmiah rekan-rekan semuanya, ya. Kemudian untuk author ini tuliskan nama teman-teman, tuliskan nama mahasiswa, ya. Tuliskan nama mahasiswa. Kenapa? Karena karya ini adalah karya mahasiswa, maka dari itu mahasiswa berhak menjadi penulis pertama, seperti itu. Kemudian untuk second author, nah ini dia saja nanti, ya, teman-teman, ya. Nah, second author ini adalah penulis kedua. Penulis kedua siapa? Penulis kedua yaitu dosen yang membimbing rekan-rekan dalam penulisan karya ilmiah, ya. Nah, berarti nama Devi itu tanpa gelar, ya, nama Devi tanpa gelar itu. Kemudian untuk first author departemen ini tuliskan program studi akuntansi, karena rekan-rekan ada di program studi akuntansi, ya.
Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi coba dicek, kemarin saya juga belum sempat cek ini, di Universitas Terbuka itu, ini adalah artinya afiliasi di mana rekan-rekan saat ini berada, institusi di mana rekan-rekan saat ini berada. Kemudian untuk second author departemen, ini adalah afiliasi dari penulis kedua, ya, afiliasi dari berarti ya, di sini dituliskan program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, negaranya Indonesia, begitu. Nanti ini untuk tugas ketiga. Untuk tugas ketiga ini harus sudah selesai semua, mulai dari judul sampai dengan nanti daftar referensi atau daftar pustaka seperti itu. Nah, kemudian untuk corresponding author ini adalah email mahasiswa ya. Untuk 10 PT, 8 PT ini jangan lupa dihapus ya nanti rekan-rekan ya. Nah, ini jangan lupa dihapus. Nah, ini adalah email mahasiswa sebagai korespondensi ya, sebagai corresponding author seperti itu. Nah, kemudian untuk karya ilmiah ini selesai. Setelah penelitian selesai dilakukan, sampai dengan saran dan kesimpulan, barulah kita membuat yang namanya abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu merupakan ringkasan dari penelitian kita. Gitu. Nah, nanti akan saya tampilkan ya bagaimana isi-isinya abstrak itu apa, pendahuluan bagaimana caranya, isinya apa aja gitu ya. Nah, kemudian ini ada keyword. Keyword ini adalah, nanti lah saya jelaskan di sini. Nah, kemudian ada mulai dari sekarang aja ya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian rekan-rekan semua. Kemudian ada referensi, ada kesimpulan ya, ada kesimpulan, konklusi, kemudian ada referensi. Referensi ini adalah daftar pustaka atau daftar referensi ya. Nah, untuk cara penulisannya bagaimana? Nah, akan kita bahas untuk digunakan sebagai panduan ya. Ini sebenarnya ada sih di panduan yang di-share Eleven itu ada. Tapi mungkin tidak selengkap ini ya, bro. Ini saya sajikan beserta contohnya ya. Tujuannya agar nanti rekan-rekan lebih mudah gitu dalam memahaminya, karena mengingat pertemuan kita hanya dilakukan secara online gitu. Nah, ini saya ambil contoh penelitian yang berjudul analisis penerapan SAK IMKM pada UMKM bakso ya, pada UMKM bakso mercon. Nah, ini kita ambil contoh lah. Misalnya meneliti seperti ini gitu. Nah, yang pertama untuk judul, rekan-rekan semua sudah punya judul masing-masing ya, sudah punya judul masing-masing. Nah, poin penting dari penyusunan judul penelitian
itu nggak boleh terlalu panjang, kayak seperti kita menyusun jurnal skripsi, tesis, atau disertasi yang panjang gitu. Nah, untuk penyusunan judul penelitian pada karya ilmiah, ya pada artikel penelitian lebih tepatnya, itu judul yang disarankan itu singkat, padat, dan jelas. Ya. Maksimal biasanya 12 sampai dengan 15 kata aja. Gitu. Kemudian mencerminkan isi penelitian secara tepat, ya. Kemudian mengandung variabel penelitian jika penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, mengandung variabel, ya. Kemudian hindari singkatan yang tidak umum, misalnya biar nggak terlalu panjang, disingkat menjadi terhadap, contohnya disingkat jadi THDP, misalnya seperti itu tidak disarankan, ya. Akan tetapi kalau misalnya UMKM itu kan lumayan panjang, ya, entitas misalnya SAKMKM, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, ya seperti itu disingkat aja boleh, nggak apa-apa. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami dan tentunya menarik. Karena pertama kali kita sebagai pembaca, ya, membaca artikel dengan semua, yang pertama kali dibaca apa? Yang pertama kali dibaca pasti adalah judul. Nah, jadi usahakan buat judul semenarik mungkin, ya, untuk pembaca. Nah, yang pertama kali kita baca, Pak, yang pasti judul. Pasti itu dibaca pertama kali. Ya kan? Yang kedua adalah abstrak, ya kan? Yang pertama kali adalah abstrak nih yang menjadi sorotan pembaca ketika kita membaca sebuah artikel ilmiah, ya, atau artikel penelitian. Kenapa? Karena dari abstrak ini kan merupakan ringkasan, ya. Jadi harapannya dengan abstrak ini pembaca sudah dapat memahami seluruh penelitian atau seluruh isi penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk abstrak ini yang harus diperhatikan, ya, abstrak ini tidak boleh terlalu banyak, Bapak Ibu, ya. Tidak boleh terlalu panjang, itu ringkas, padat, tetapi informatif, seperti itu. Nah, rata-rata ringkasan keseluruhan penelitian, nah ini nanti minta tolong disesuaikan dengan template yang ada di tugas 2 dan tugas 3, ya. Terdiri dari berapa kata dan lain sebagainya, ya. Nah, abstrak ini di dalamnya mencakup tujuan, ya. Biasanya kalau jenengan Bapak Ibu semuanya membaca sebuah artikel penelitian, pasti di abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk. Nah, ini contohnya. Saya ambil contoh, ya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAKMKM, ya. Nah, pada UMKM Sumberjo di Surabaya. Nah, jadi nyambung ini nanti sama judulnya, ya. Bertujuan untuk menganalisis, karena tujuannya adalah analisis laporan keuangan pada UMKM sesuai dengan SKKMKM. Kemudian di abstrak judulnya adalah analisis, ya, maka yang digunakan, metode yang digunakan ini adalah metode kualitatif. Nah, ini Bapak Ibu, ya,
metode kualitatif ataupun kuantitatif itu sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itu dari judul itu sudah bisa lihat penelitian ini judulnya apa. Itu contoh yang saya pakai untuk contoh ini adalah judulnya menganalisis laporan keuangan berbasis SAKMKM. Nah, itu pasti judul metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Seperti itu. Akan tetapi kalau metode kualitatif A terhadap B untuk bla 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 atau terhadap bla bla bla, pasti dia akan menjelaskan variabelnya. Oh, ada pengaruh A terhadap B, berarti ada variabel A berpengaruh terhadap variabel B terhadap Y. Y-nya apa? Gitu. Dari judul aja sekarang sudah kelihatan penelitian tersebut itu menggunakan metode apa. Nah, kebetulan karena Bapak Ibu di sini rata-rata penelitiannya menggunakan metode kualitatif, jadi saya ambil contoh menggunakan metode kualitatif, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk abstrak ini kita menjelaskan metodenya ya, tadi sudah dijelaskan, menjelaskan kita tujuannya penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla. Kemudian yang kedua, nah kita menjelaskan metode yang kita pakai ya. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode kualitatif deskriptif misalnya, atau pendekatan dengan pendekatan studi kasus, atau dengan menggunakan fenomenologi, atau menggunakan etnografi, atau menggunakan triangulasi, boleh. Kualitatif itu macamnya banyak sekali ya, banyak sekali. Oke, kemudian kita jelaskan lagi ya. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui apa? Bagaimana caranya kita? Melalui observasi ya, melalui wawancara atau melalui pengumpulan data ya, itu dijelaskan di abstrak seperti itu ya. Kemudian yang paling penting ya, di abstrak ini yang terakhir kita harus menyajikan informasi mengenai hasil penelitian yang telah kita lakukan. Hasilnya seperti apa? Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Basarjum telah menerapkan SAKMKM dengan jelas. Hasil dari penelitian kita secara singkat di abstrak. Seperti itu. Ya. Nah, namun oke, ketidaksesuaian, terutama pada pengakuan pendapatan, penyajian aset tetap, dan pengungkapan informasi, ya kan, dan lain-lain. Nah, ini ada nih, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pelatihan dan pendampingan insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan SAK UMKM sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar. Nah, kita sajikan di sana ya. Pokoknya abstrak ini kita sajikan seinformatif mungkin seperti itu, agar dari isi penelitian kita ya, maksud dari penelitian kita itu apa. Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk keyword atau kata kunci ya, kata kunci ini maksimal 5 kata ya, maksimal 5 kata, minimal 3 lah paling enggak. Nah, kata kunci ini diambil dari mana? Kata kunci ini kita perhatikan ya, kata kunci ini kita ambil dari poin-poin penting yang ada di judul kita. Yang ada di
judul kita seperti itu. Nah, di sini saya memberikan contoh judul analisis penerapan laporan keuangan berbasis SAKEMKM pada UMKM. Nah, yang paling kita garis bawahi apa? Karena tadi judul kita membuat SAKEMKM. Nah, kita masukkan nih kata kuncinya. Kemudian, oh ada kata UMKM, kita masukkan kata kuncinya. Kemudian ada kata-kata laporan keuangan, ya, kita masukkan juga ke dalam keyword. Kemudian ada standar akuntansi, kita masukkan ke dalam keyword. Tujuannya atau peneliti, ketika mereka menjadi penelitian, ya, atau ingin mencari referensi dengan topik yang sama, ya kan, dengan yang kita tulis, mereka mencari. Contoh, saya melakukan penelitian tentang SAKEMKM. Saya ketik di Google atau di Google Scholar atau di mana yang pencarian untuk cari artikel itu, ya, saya ketik SAKEMKM, harapannya artikel yang sudah kita susun, yang sudah kita terbitkan akan muncul ketika mereka, para pembaca, ya, calon pembaca kita itu, atau menggunakan kata kunci yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, ini bagian yang paling tersulit menurut saya, rekan-rekan, ya, Bapak Ibu. Penyusunan latar belakang atau pendahuluan ini menurut saya bagian yang susah gitu, bagian yang sulit gitu. Ya. Kenapa? Karena kita harus menyusun kalimat sedemikian rupa, menyusun paragraf sedemikian rupa hingga paragraf tersebut, ya, nyambung dan dapat memuat unsur-unsur tertentu, ya kan, di latar pendahuluan ini, ya, latar belakang penelitian atau pendahuluan ini, ya. Oke. Nah, untuk latar belakang penelitian atau pendahuluan kita, cara menyusunnya itu adalah menyajikan gambaran umum masalah yang akan diteliti, itu mengerucut, ya, mengerucut seperti segitiga terbalik. Kalau saya bilang, seperti dosen saya itu bilang, kalau mau menyusun latar belakang penelitian atau pendahuluan itu kalian menggunakan skema segitiga terbalik gitu. Apa itu skema segitiga terbalik? Mengerucut, artinya dari yang luas dulu seperti segitiga, ya, dari yang luas dulu ke bawah, semakin ke bawah semakin kecil. Nah, sama seperti ini, sama halnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menyajikan gambaran umum, ya, masalah yang akan kita teliti, itu akan kita mulai dari sesuatu hal yang sifatnya secara luas, secara global, ya, secara umum, yang mana nanti akan mengerucut, ya, ruang lingkup penelitian, seperti itu. Nah, kemudian di latar belakang pendahuluan, ini kita menjelaskan alasan penelitian. Kenapa kok kita meneliti ini? Alasannya kenapa? Pasti kan Bapak Ibu semuanya pasti punya alasan. Entah itu berasal dari, wah, saya karena penasaran nih, berapa sih misalnya HPP untuk pembuatan bakso mercon. Nah, karena rasa penasarannya kita berangkat meneliti, ya. Pastilah itu contoh, ya, contoh alasannya, contoh sederhananya seperti itu, ya. Kemudian mengungkapkan masalah yang hendak diselesaikan atau riset gap, atau kalau kita pernah pelajari di tugas 1 itu bahasanya adalah riset analisis, ya, riset gap, gap riset, gap analisis, itu sama aja, ya. Nah, gap riset itu apa? Atau gap analisis itu apa? Kesenjangan penelitian, ya, kesenjangan penelitian
yang ada di penelitian terdahulu sebelum kita ya, mereka sudah melakukan penelitian yang sama dengan kita saat ini ya, akan tetapi pada objek yang berbeda ya. Nah, dari penelitian-penelitian itu ya, dari beberapa orang yang melakukan penelitian dengan tema yang sama, akan tetapi beda. Nah, itu yang namanya gap riset atau gap analisis gitu. Nah, berangkat dari sana, maka nanti kita akan menemukan celah mana yang belum diteliti ya, atau keterbaruan penelitian atau biasa yang disebut dengan novelty seperti itu. Ya, Ibu. Nah, kemudian di latar belakang pendahuluan ini kita juga memaparkan urgensi penelitian. Nah, kenapa kok penelitian ini? Kenapa kok kita harus melakukan penelitian ini dengan tema seperti ini dan di tempat ini? Kenapa? Urgensinya apa? Nah, kita nanti gambarkan di latar belakang pendahuluan ini. Latar belakang penelitian atau pendahuluan ya. Kemudian kita menyatakan tujuan penelitian kita secara jelas ya. Kemudian bagaimana manfaat penelitiannya ya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dipotong saja, nggih, Pak Ibu. Oke. Nah, untuk latar belakang ini karena ini masih melanjutkan dari penelitian yang saya ambil di atas tadi ya, SAKMKM untuk UMKM seperti itu. Nah, yang pertama kita menjelaskan UMKM secara global ya. Nah, ini menjelaskan UMKM ya kan, yang ada di Indonesia ya kan, secara luas seperti itu. Secara luas yang ada di Indonesia seperti apa? Ya kan? Kita sajikan dulu di sini semuanya. Nah, kemudian setelah itu kita menjelaskan SAK EMKM-nya ya. Yang susah itu biasanya menggabungkan biar nyambung ya antara paragraf 1 dan paragraf 2. Ini tolong diperhatikan. Nah, kemudian di latar belakang ini juga harus ada kutipannya ya, harus ada citasinya. Kayak misalnya nih contoh ini UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% ya PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Nah, ini menurut siapa? Nah, kita kutip di sini. Oh, ini menurut Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kutipan ini diambil dari mana? Boleh dari artikel penelitian, ya kan, jurnal, atau dari peraturan-peraturan. Itu boleh. Nah, setelah itu, saya sudah menjelaskan ya, SAKSMKM, kita mengerucut nih pada bakso tadi, UMKM yang akan kita teliti, objek penelitian kita ya. Nah, sudah nih menjelaskan bakso merjang. Permisi, mohon izin saya minum dulu ya. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan nih berdasarkan survei awal ya, pada bakso mercon ditemukan bahwa entitas ini telah mencoba menerapkan SAKEMKM, namun masih terdapat kesenjangan nih antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan yang ada di standar tersebut. Nah, jadi ini gambaran awalnya gitu.
kondisi yang ada di UMKM tersebut, yang ada di bakso mercon tersebut, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan riset gap. Nah, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Stuti pada tahun 2022 menunjukkan dengan tepat, ya kan? Nah, sementara itu penelitian di tahun 2023 yang dilakukan oleh Supriyanto ini mengungkapkan bahwa penerapan SKKM ini berdampak positif pada akses pembiayaan UMKM. Tapi, namun belum ada penelitian yang spesifik yang menganalisis penerapan SKKM pada UMKM di sektor perdagangan seperti bakso mercon. Nah, ini yang dinamakan gap riset, Bapak Ibu ya. Jadi di penelitian terdahulu ya, sebelum kita dengan tema yang sama, tema yang mirip, beberapa peneliti itu meskipun temanya mirip, ya kan, akan tetapi bisa menghasilkan penelitian yang berbeda. Nah, dari sini, dari gap riset ini, nanti kita bisa ambil celahnya. Wah, ini si Bu Widya Stuti ini sudah melakukan penelitian dengan judul seperti ini, hasilnya seperti ini nih. Kemudian Pak Supriyanto sudah melakukan penelitian dengan tema yang sama. Ternyata hasilnya kok beda ya Pak. Berarti saya harus mencari celahnya. Yang belum diteliti itu tuh yang sebelah mana. Kita dapat celahnya, muncullah atau lahirlah yang namanya kebaruan penelitian atau novelty, seperti itu. Nah, kemudian nih yang terakhir, ini untuk pendahuluan ya, atau latar belakang penelitian. Nah, kemudian untuk kajian pustaka ini opsional. Ya, opsional karena di template yang disediakan di UT itu tidak meminta kita untuk menyajikan kajian pustaka. Ini nanti saja ketika semua sudah selesai, baru kita bikin kajian pustaka. Karena ada beberapa jurnal yang ada beberapa pengelola jurnal yang template-nya minta kajian pustaka ya. Tapi kajian pustaka ini nggak terlalu susah kok. Nggak terlalu susah ini ya. Poin kajian pustaka ini memuat apa sih? Memuat teori penelitian kita. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya karena penelitian ini adalah UMKM ya, UMKM, SKKM, ya kita jelaskan aja di kajian pustaka itu tentang ini, tentang SKKM, definisinya aja. Oh, SKKM ini ternyata menurut standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi pelaporan. Nah, ini definisi aja, definisi dari SKKM itu apa, kemudian menurut siapa, ya kan? Terus kemudian jenisnya ini apa, macam-macamnya apa, seperti apa, kayak gitu. Nah, ini ada implementasi SKKM pada UMKM. Nah, ini nggak terlalu susah ini untuk kajian pustaka ini, ya, nggak terlalu susah, cukup teori-teori. Nah, kemudian selanjutnya ada metode penelitian ya, yang mana metode penelitian ini ada dua, Bapak Ibu. Nah, metode penelitian ini ada kualitatif dan kuantitatif ya. Kuantitatif itu adalah metode penelitian yang
nanti datanya diolah menggunakan alat analisa data seperti SPSS, PLS, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pencarian datanya untuk kuantitatif ini biasanya menggunakan data sekunder, ya, kayak kita penyebaran kuesioner ataupun kita mengambil laporan keuangan perusahaan yang sudah publish, ya, perusahaan-perusahaan yang IPO itu yang sudah publish, kita download laporan keuangannya, kemudian kita analisa, ya, menggunakan alat pengolahan data seperti PLS, SPSS, Reviews, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah kembali tadi jelaskannya. Oke, kuantitatif dulu ya. Nah, menjelaskan ada populasi aktif, kemudian teknik sampling, operasional variabelnya juga dijelaskan, teknik pengumpulan datanya, ya, menggunakan validitas dan reliabilitas, menjalankan teknik analisa data, ya, statistik deskriptif dan inferensial. Ini saya nggak terlalu menjelaskan di kuantitatif, ya, karena rekan-rekan saya lihat di sini mayoritas kualitatif, bahkan kalau saya lihat nggak ada yang ambil kuantitatif, ya, semuanya kualitatif itu. Jadi saya akan lebih menjelaskan ke metode penelitian kualitatif saja, gitu ya. Jadi yang pertama ini kita menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kayak gitu. Nah, jangan lupa kutipannya, ya rekan-rekan. Yang harus ada kutipannya itu ada di pendahuluan atau latar belakang, di kajian pustaka, metode penelitian, hasil. Nah, semua harus ada kutipannya. Yang nggak ada kutipannya itu hanya di abstrak dan kesimpulan aja, ya. Kemudian menentukan subjek dan objek penelitiannya. Ini kita jelaskan di metode penelitian, ya. Menjelaskan teknik subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah tempat penelitian, ya, yang akan kita lakukan. Kemudian menjelaskan teknik pengumpulan data, ya, wawancara, observasi, dokumentasi, kurang lebih itu kalau untuk kuantitatif. Kemudian memaparkan instrumen penelitian yang digunakan, menjelaskan teknik analisa data, ya, dan menjelaskan uji keabsahan data. Kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini contohnya. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Nah, contohnya seperti ini kalimatnya, ya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, misal seperti itu. Nah, pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan SAKMKM pada bakso mercon. Nah, misalnya seperti itu. Ya, kemudian subjek dan objeknya. Nah, kita jelaskan juga di sini subjek penelitiannya apa, ya. Bakso mercon misal yang bergerak pada perdagangan produk kerajinan bla 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 dan lain sebagainya. Lokasinya di mana ini perlu dijelaskan sebenarnya. Lokasi dari bakso mercon ini di mana, dijelaskan lebih detail, ya. Ini kurang detail ini penjelasan untuk objek penelitiannya, harusnya lebih detail ini penjelasannya, ya, untuk objek penelitiannya, ya. Kemudian untuk teknik pengumpulan. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara apa? Dalam untuk kualitatif, ya, kita palingan menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara, ya, dengan PIC
tertentu yang menjadi apa ya, si penanggung jawab di instansi atau di objek penelitian yang akan kita teliti nanti gitu. Kemudian kita observasi ya kan, melakukan observasi ya terhadap proses pencatatan dan laporan keuangan yang telah dilakukan. Kemudian dokumentasinya itu apa? Ya kalau misalkan ada laporan keuangannya, kita minta laporan keuangannya, bukti transaksinya, dan pendukung-pendukung lainnya. Kalau misalnya tadi gitu, nah berarti nanti diminta untuk laporan mutasi barangnya gitu, atau mutasi stock of name-nya mungkin ya untuk pengendaliannya mereka gitu, mulai dilakukan stock of name gitu ya. Kemudian nah ini untuk instrumen penelitian. Nah untuk teknik analisa data ya, kemudian untuk nih triangulasi ya, keabsahan datanya seperti itu. Nah, triangulasi ini ada dibagi menjadi 3. Triangulasi sumber itu artinya adalah kita melakukan wawancara kepada 3 sumber, minimal 3 sumber, karena triangulasi. Ya, berarti kita melakukan wawancara minimal 3 sumber, ya. Tuh, misal contoh dari pemilik, dari manajer keuangan, dari staf akuntansi, dari mereka-mereka yang memang langsung menjadi PIC di laporan yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, kemudian teknik triangulasi dari tekniknya ya kan, berarti 3 juga ini minimal, dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, kemudian ada triangulasi waktu. Nah, ini mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda ya, 3 minimal lah. Bu, apakah 3-tiganya ini kita harus ada? Enggak, 1 aja boleh. Misalnya dari sumber. Bu, ini saya sudah melakukan membandingkan data atau melakukan wawancara dari 3 sumber. Boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan ya. Nah, yang ini minta tolong nanti Bapak Ibu sudah mulai dicicil ya, karena di tugas ketiga ini sesinya sudah buka di aktivitas belajar ke-8. Ini muncul tugas 3, yang mana di tugas 3 itu diminta untuk upload seluruh draft karya ilmiah Bapak Ibu semuanya. Dan hasil dan pembahasan ya, menyajikan temuan penting sesuai dengan rumusan masalah. Nah, hasil dan pembahasan Bapak Ibu sekalian ya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini harus dapat menjawab rumusan masalah yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi hasil pembahasan ini harus menjawab rumusan masalah yang Bapak Ibu buat di awal. Itu makanya ketika ada mahasiswa yang konsultasi dengan saya tentang judul, saya selalu tanya, jika nanti dengan pakai judul yang seperti ini, rumusan masalahnya apa gitu. Ketika mahasiswa sudah bisa menentukan rumusan masalah, oke lanjut. Jadi saya itu. Karena itu ada hubungannya dengan hasil dan pembahasan yang akan disusun, yang akan kita susun nanti gitu. Kemudian menganalisis temuan secara objektif ya, menginterpretasikan hasil dalam konteks teori dan penelitian terdahulu. Jadi ini nanti kita, kenapa kok ada kajian teori sih sebenarnya? Tapi ada jurnal yang biasanya mereka itu minta ada kajian teori, ada
kajian teori, kajian pustaka ada yang tidak gitu. Nah, kajian pustaka itu tujuannya apa? Nah, ini untuk menginterpretasikan hasil dalam konteks teori dan penelitian terdahulu. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun hasil dan pembahasan ya, di bab hasil dan pembahasan, yang pertama harus sesuai dengan rumusan masalahnya. Yang kedua, harus dapat dihubungkan dengan penelitian terdahulu, ya, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh aja. Nah, di sini ya kemarin Pak Jendro tanya ke saya, Bu, untuk profil dari objeknya itu disajikannya di mana? Nah, di metode di latar belakang kita sajikan sedikit ya. Kemudian di metode penelitian juga ada, kita jelaskan, tapi nggak terlalu detail. Kemudian di hasil dan pembahasan, kita sajikan lagi nih. Nah, profil dari objek penelitian kita ya. Bakso Mercon merupakan usaha yang bergerak di bidang perdagangan bla bla bla. Nah, Bakso Mercon terletak di kota Surabaya misalnya gitu. Surabaya, Jawa Timur, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah masuk nih analisa penerapan SAKMKM pada Bakso Mercon ya. Ini menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah dari judul yang saya buat ini adalah bagaimana analisis penerapan SAKMKM pada Bakso Mercon. Nah, makanya di sini dituliskan hasil dan pembahasannya ini analisis penerapan SAKMKM pada Bakso Mercon. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, rumusan masalahnya ada berapa yang kemarin Bapak Ibu berarti menjawabnya banyak di hasil dan pembahasannya gitu. Nah, sesuai enggak nih karena saya menggunakan laporan penyusunan laporan keuangan UMKM berbasis SAKMKM. Maka saya bandingkan karena ini kan menggunakan kualitatif deskriptif ya, kita bandingkan aja. Oh, ternyata kalau sesuai dengan SAKMKM aturannya seperti ini loh. Kemudian pada prakteknya di Bakso Mercon ini kayak gini loh. Nah, hasilnya sesuai apa enggak sesuai gitu ya. Nah, kalau misal terus kemudian dari tabel tersebut itu kita jelaskan ya, kita deskripsikan bahasanya misalnya Bakso Mercon tidak sesuai dengan ketentuan SAKMKM dalam hal menyajikan aset misalnya. Kalau menurut standar SM itu harusnya seperti ini, tapi di Bakso Mercon dia belum menerapkan seperti ini. Nah, itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh. Nah, kita masuk ke penelitian dahulu. Nah, ini. Nah, jadi kan kita sudah menjawab rumusan masalahnya. Sudah menjawab rumusan masalahnya, ya kan? Oh, ternyata di Bakso Mercon ini sudah menerapkan SAKMKM, belum menerapkan SAKMKM misalnya. Kan kita sudah tulis, kita deskripsikan di hasil dan pembahasan. Nah, kemudian nanti kita sambungkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini kendala-kendala ini selaras dengan temuan Prakoso. Nah, ini kan berarti penelitian terdahulu di Bapak Ibu. Nah, ya kan, kendala-kendala ini selaras dengan temuan Prakoso yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, SDM, dan ketersediaan sistem pendukung menjadi determinan utama, ya kan, untuk keberhasilan implementasi SAKMKM. Nah, sampai dengan seterusnya ya, sampai ada berapa rumusan masalah itu harus terjawab semua ya di hasil dan pembahasan. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk hasil dan pembahasan. Nah, kemudian untuk simpulan dan saran. Nah, simpulan ini juga menjawab
rumusan masalah, ya kan? Rumusan masalah dan tujuan penelitian, ya, tapi secara ringkas, ya kan? Oke, seperti itu untuk kesimpulan dan saran. Nah, jadi lihat di contohnya nih. Nah, simpulan dan saran ini coba kita lihat di template-nya ya. Ada yang simpulan dan saran itu dijadikan satu, ada yang terpisah simpulan sendiri. Nah, ini di template-nya UT ini hanya minta kesimpulan aja. Ya, seperti itu. Oke, kesimpulan berarti ringkasan ya. Ringkasan dari hasil. Nah, ini bedanya. Bedanya abstrak sama kesimpulan. Kalau kesimpulan itu adalah ringkasan dari hasil dan pembahasan penelitian saja. Tapi kalau abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan, ya, dari keseluruhan penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi ada tujuannya, ada metode penelitiannya, ada hasilnya, ada kesimpulannya, ya kan? Ada saran yang ada saran dari kita harusnya seperti apa dari hasil dan pembahasan aja seperti itu. Nah, kemudian ini untuk daftar pustaka. Mencantumkan semua yang dikutip dalam naskah. Ya, kemudian menggunakan gaya selingkuh yang konsisten, ini Mendeley. Menyusun daftar pustaka secara alfabetis, memastikan akurasi informasi bibliografis, mengutamakan sumber primer ya dan terbaru, menggunakan minimal 60% jurnal bereputasi untuk penelitian yang bagus. Nah, untuk data referensi ini kemarin saya sudah sarankan ke rekan-rekan untuk download aplikasi Mendeley ya, seperti itu. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Masih belum ada? Baik, Bu Leli, silakan. Di pembahasan, Bu, kan judul kuliah saya itu tentang pengelolaan anggaran belanja operasional ya, Bu ya. Nah, untuk di apa namanya di sebentar, Bu, yang barusan sudah saya cari. Nah, salah satu yang jadi rumusan masalah pada karya ilmiah saya itu adalah tentang bagaimana pengelolaan belanja operasional sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan mencapai tujuan dari mana ya? Sebentar. Dari target kinerja ya, Bu. Nah, untuk mengukur itu, apakah boleh mengukur keberhasilan tercapai atau tidaknya hal yang tadi itu, apakah boleh menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, di mana itu merupakan peraturan dari Kementerian Keuangan, tapi mengatur atau mengukur ketercapaian pelaksanaan anggaran itu dari semua belanja, Bu. Ini kan dikhususkan untuk belanja operasional ya, Bu, kalau punya saya. Nah, kalau dari Kementerian Keuangan itu khusus untuk, bukan khusus, semua tidak hanya belanja operasional, tapi non-operasional juga. Nah, kenapa saya
ingin yang dijadikan eh, alat ukurnya itu Bu Iqpa, karena itu sudah sangat jelas, indikatornya itu sudah sangat jelas dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, efektivitasnya sampai dengan ada nilainya Bu, ada nilainya. Jadi untuk indikator perencanaan nilainya berapa, untuk penyerapan anggarannya nilainya berapa. Jadi itu sudah sangat terukur gitu. Indikatornya itu sudah sangat jelas. Nah, apakah boleh kalau saya menggunakan IKPA itu untuk di pembahasan tentang pelaksanaan anggaran operasional di Lapas Ciamis? Oke, baik. Terima Ya, itu. kasih, Bu Leli. Boleh selama standar itu memang jelas ya, jelas digunakan sebagai indikator, itu boleh. Dan memang itu kan sudah tertulis kan pastinya, ya nanti itu Iya Bu, berarti, ada ya ada peraturan per Dirjen Perbendaharaannya itu ada Bu. Hanya itu memang untuk keseluruhan belanja, tidak hanya operasional saja. Jadi secara umum, tapi menurut saya itu sangat relevan karena sudah jelas indikatornya gitu Bu. Dari mulai perencanaan sampai pelaporan akhirnya. Bahkan sampai dengan capaian output tentang ketercapaian apa ya tujuan dari setiap anggaran yang dikelola. oke, bisa saja Bu Leli, itu yang penting nanti ada landasannya ya, ada landasannya, ada aturannya yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur penelitian yang dilakukan tadi ya. Kalau misalkan di jenengan yang digunakan adalah apa IPA ya tadi ya. Nah, itu memang di Pak, sana Bu. memang ya betul itu tadi ya. Memang di sana ada peraturan secara tertulis, berarti nanti disampaikan saja ya. Disampaikan saja berarti itu nanti Bu Leli juga sedikit disampaikan di latar belakangnya ya. Seperti halnya SAK EMKM tadi. SAK EMKM kan kurang lebih seperti yang Ibu maksud tadi kan, yang digunakan sebagai peraturan yang digunakan sebagai indikator ya untuk mengukur apakah UMKM ini sudah menerapkan laporan keuangannya dengan baik atau belum itu. Nah, nanti laporan caranya gini Bu, untuk peraturannya tadi Ibu bandingkan dengan laporan yang ada di Lapas Ciamis itu, laporannya ini apakah sudah sesuai apa belum dengan indikator-indikator yang ada di peraturan tersebut ya. Itu dikombinasi dengan hasil wawancara ya, dengan wawancara di PIC yang mengelola tersebut ya, yang mengelola anggaran tersebut, itu sudah bisa jadi di hasilnya, di hasil dan pembahasannya nanti memuatnya itu aja. Izin Bu, jadi di apa namanya di IKPA itu Bu ada nilai-nilai per indikator dari setiap satuan kerja termasuk Lapas Ciamis. Jadi Lapas Ciamis itu sudah punya nilainya sendiri untuk indikator perencanaan nilainya berapa. Jadi mungkin itu saja ya Bu, langsung saya tampilkan gitu apa namanya indikator yang berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan, kemudian indikator-indikator yang sudah dicapai oleh Lapas Ciamis di tahun kemarin berarti yang saya Nah, teliti gitu betul. mungkin ya Bu ya. Ya, Betul, betul. Gitu aja Bu Leli. siap Di Ibu. hasil dan Nah, pembahasannya. iya. Nah, kemudian satu lagi Bu, tadi kan untuk di wawancara ya Bu, di wawancara itu kan berarti dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung ya Bu di Betul. apa namanya pengelolaan anggaran tersebut. Nah, kalau salah satunya itu saya sendiri karena memang saya sebagai pelaksana, apa boleh Bu atau tidak boleh? Boleh. Oh boleh, ya Boleh. siap, siap Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Leli. Ada Cukup Bu. pertanyaan lainnya? Monggo. Oke. Baik, mungkin dari Bapak Ibu lainnya, jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Oke, baik, masih belum.
Baik, jika masih belum, Bapak Ibu, karena saya ini sangat memahami kondisi Bapak Ibu sekalian ya, sudah sibuk bekerja dan sibuk aktivitas yang lainnya gitu ya. Nah, untuk penyusunan karya ilmiah ini, monggo silahkan. Kalau sekarang kan teknologi sudah canggih ya, sudah ada berbagai macam jenis teknologi dan lain sebagainya. Silahkan menggunakan AI boleh, tapi kita harus paham dulu konteks kita itu kemana arahnya ya. Jadi AI itu adalah alat bantu kita ya, alat bantu kita. Misalnya nih contoh, saya bingung dalam menyusun pendahuluan misal contoh. Tidak apa-apa, Bapak Ibu tanya aja ke AI, diketik cara menyusun latar belakang penelitian yang baik. Pasti nanti di AI itu dimunculkan tuh poin-poinnya. Nah, dari poin-poin tersebut, dari garis besar yang sudah ditampilkan oleh AI tersebut, nanti Bapak Ibu semua kembangkan. Nah, itu diperbolehkan ya. Jadi AI itu digunakan sebagai alat bantu kita, ya, sebagai alat bantu kita. Itu sangat boleh sekali. Itu. Tetapi sangat tidak diperkenankan, sangat tidak disarankan apabila full AI yang bikin karya ilmiahnya gitu. Karena nanti ada takutnya terdeteksi ya. Sekarang kan ada yang namanya AI detektor, ada yang namanya alat untuk mendeteksi plagiasi ya kan. Nah, sekarang juga sudah ada yang namanya alat untuk mendeteksi AI ya, namanya itu AI detektor, takutnya di sana. Ya, jadi AI itu kita gunakan sebagai alat untuk membantu kita jika ada kesulitan. Misalnya nih dalam menyusun hasil dan pembahasan misalnya contoh ya. Nah, Bapak Ibu nanti tanya ke AI itu boleh. Nah, misalnya nih contoh, saya ingin tolong dibuatkan hasil dan pembahasan untuk penelitian yang berjudul ini. Nah, dia akan menampilkan poin-poin secara garis besarnya, ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, dari sana nanti dikembangkan. Tapi jangan serta-merta kita percaya sama AI, karena AI, cara kerja AI itu adalah bagaimana dari kitanya sendiri. Kalau misalnya kita nggak paham, ya jangan sampai kita pakai AI, nanti tersesat ya Bapak Ibu ya. Karena AI itu memang pinter, tapi AI itu nggak sepinter kita gitu. AI itu apa katanya kita, gitu ya Bapak Ibu. Monggo kalau misalnya mau pakai AI boleh, tapi tetap kita yang mengontrol AI, jangan sampai kita yang dikontrol oleh AI. Nanti jadinya nggak karu-karuan, karena AI itu kadang ngawur gitu ya, bahasa-bahasa yang ngawur, arahnya kemana-mana, kalau kita nggak pinter-pinter mengarahkan, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan, untuk penulisan daftar pustaka atau daftar referensi, ya, di panduan, di buku panduan penulisan karya ilmiah itu sudah dijelaskan, bahkan di e-learning ya sudah disematkan PPT bagaimana caranya kita mengutip atau mensitasi sebuah tulisan ya, ada kutipan secara langsung atau kutipan secara tidak langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengutip secara manual atau mensitasi secara manual, kita akan cukup memakan waktu. Kenapa? Karena di kalimat yang kita kutip itu kan kita tuliskan nih, misalnya laporan keuangan ini tidak sesuai dengan SAK MKM karena bla 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 bla. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, nah kita kan harus ngutip tuh di sana. Misalnya Bu Leli, berarti kan dalam kurung Leli et al, tahun berapa. Nah, kemudian nanti
di daftar pustakanya, kita akan menulis kembali. Ya, betul ya? Akan menulis kembali kutipan tadi yang di atas, dan itu tidak boleh terlewatkan. Kalau misalkan di atas dikutip ya, di paragraf kita, di kalimat kita itu ada kutipan, di daftar pustakanya, di daftar referensinya, itu harus ada, itu nggak boleh terlewat. Nah, itu jika kita menggunakan tulisan manual, itu akan sangat memakan waktu, ya. Nah, di sini kenapa makanya kemarin saya sarankan kepada Bapak Ibu agar menginstal aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini mempermudah kita dalam pensitasian atau pengutipan karya ilmiah gitu. Nah, aplikasi Mendeley ini sangat disarankan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di beberapa jurnal ya, di beberapa jurnal justru mereka ini mewajibkan para penulis ya, para penulis yang nanti akan menerbitkan tulisannya ke jurnalnya mereka, itu daftar referensi atau daftar pustakanya ini dikutip, pengutipannya ini menggunakan Mendeley ya, menggunakan Mendeley. Nah, rata-rata yang dipakai itu Mendeley. Ada sih beberapa aplikasi untuk mengutip itu, tapi saya lupa namanya. Yang sering saya pakai itu adalah aplikasi Mendeley. Namanya kemarin saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk menginstal aplikasi Mendeley. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya ya, saya coba sharekan ya. Mohon diperhatikan. Saya izin share screen kembali. Oke, misal saya kasih contoh. Ini. Nah, baik, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya untuk pengutipan kita mengambil hasil atau kita mengutip dari tulisan orang lain ya, dari jurnal penelitian yang lain yang kita ambil ya, yang kita kutip itu dari mana ya? Yang kita kutip adalah dari hasil penelitiannya mereka. Nah, jadi itu yang kita kutip dari hasil penelitiannya mereka gitu, bukan dari latar belakangnya ya, bukan dari metodenya, bukan dari latar belakangnya, bukan dari metode penelitiannya, bukan dari kajian pustakanya, tapi dari hasilnya. Nah, biasanya saya untuk mereview sebuah artikel, untuk mempercepat ya, untuk percepatan ya, biasanya saya itu melihat dari abstraknya, dari abstrak artikel-artikel ilmiah yang akan saya jadikan referensi di penulisan saya, di penelitian saya gitu. Jadi langsung ketika saya melihat judulnya, oh ini temanya hampir mirip nih, bisa saya jadikan referensi nih. Nah, yang pertama saya lakukan, kenapa dari abstraknya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya harapannya
dari sebuah abstrak ya. Nah, misalnya contoh kita ambil satu. Nah, misalnya ini saya ngutip dari artikel yang berjudul Analisis Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK MKM di Lumbung Rezeki Malang ya. Misal saya kutip dari hasilnya ini. Ini sebagai contoh saya copy paste aja ya. Tapi untuk pengutipan ini hati-hati ya. Jangan langsung di copy paste ya, akan tetapi di parafrase. Ambil intinya saja, ambil maksud dari kalimat tersebut, kemudian kita tuangkan menggunakan kalimat kita sendiri. Kenapa? Tujuannya untuk menghindari plagiasi, mengingat plagiasi ketentuan plagiasi yang ditetapkan adalah minimal maksimal 30%. Maksimal 30% yang artinya jika nanti lebih dari 30%, maka artikel Bapak Ibu tidak dapat di-upload. Maksimal penguploadan itu 3 kali ya, maksimal penguploadan 3 kali, setelah 3 kali nanti tidak bisa di-upload lagi dan otomatis Bapak Ibu tidak lulus untuk mata kuliah karya ilmiah ya. Makanya saya sarankan di awal bahwasanya ketika nanti semua sudah selesai, monggo silakan boleh usahakan plagiasinya sekecil mungkin ya. Di sini saya berusaha membantu Bapak Ibu sekalian gimana caranya lulus ya, gimana caranya lancar, karena mengingat mata kuliah karya ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah yang digunakan sebagai syarat untuk kelulusan ya di prodi akuntansi khususnya seperti itu. Nah, baik, kembali ke sitasi atau pengutipan. Nah, jangan lupa ya, ini nanti di parafrase karena ini saya sebagai contoh ya. Nah, kita ambil inti dari isi penelitian artikel tersebut yang mau kita sitasi, yang mau kita kutip. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Mendeley yang sudah kita install tadi. Ya. Yang sudah kita install ini nanti kosong Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih pertama kali menggunakan aplikasi karena ada beberapa artikel yang ngawur ya. Ngawur artinya seperti apa? Misalnya contoh nih, ini judulnya Analysis of the Preparation of Financial Statement based on SAKMKM. Nah, tapi di sini nggak jelas tulisannya kemana-mana gitu. Makanya penting kita untuk melakukan cek terlebih dahulu ya. Nah, kita cek dulu apakah ini benar nih tipenya. Oh benar, jurnal artikel. Kalau buku ya book gitu. Kemudian ini judulnya benar enggak? Oh, Analysis of the Preparation of Financial Statement based on SAKMKM ini Lumbung Ilmu Rezeki Malang lah, betul kan? Sudah betul. Kemudian autornya, penulisnya siapa? Oh, ada Devi Maya Sofa. Nah, ini nanti memang terbalik seperti ini ya, teman-teman ya.
Ini memang sudah aturan baku untuk penulisan sumber referensi atau daftar pustaka memang seperti ini. Enak kan? Otomatis kan nanti kita nggak usah tulis satu-satu. Wah ini harus dibalik ini namanya, harus ini nih, kelamaan nanti gitu. Kemudian penulis keduanya Petrus Friedrich, betul enggak? Oh betul. Penulis ketiganya Manuel Aristo. Wah betul nih sudah. Kita cek nama jurnalnya Ecopreneur 12. Oh betul nih. Ini Ecopreneur 12. Tahunnya, oh tahun terbitnya 2024. Betul enggak? Oh betul nih, tahun April 2024 gitu ya. Kemudian volumenya 7, oh betul, volume 7. Kemudian isu ini adalah nomor 1, oh betul. Kemudian page ini adalah halaman. Coba perhatikan halamannya ini 54 sampai dengan 60. Nah, betul. Sorry, 53. 53 sampai dengan 60. Nah, betul ya. Nah, untuk lainnya, abstrak, tag, untuk keyword, URL, katalog, dan lain-lain, ini abaikan saja. Ya, tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Ya, itu. Nah, ketika di sini ketika artikel sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley, kita kembali lagi ke sini. Kalimat yang ini kita kutip lagi. Nah, kita klik reference. Nah, klik reference. Mau ditunggu agak lambat ini. Oke. Nah, ketika kita klik reference, ketika di sini ya, ini muncul Mendeley seperti ini artinya Word kita ini sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley seperti itu. Nah, caranya untuk mensitasi gimana? Cukup kita klik insert citation, ya, kita klik insert citation ini. Nah, karena tadi untuk keywordnya di sini seingatnya dengan aja, untuk lebih mudahnya yang mana ya, misalnya judulnya, oh diketik judulnya tidak apa-apa, bisa. Nah, ilmu muncul kan dia, misalnya Devi. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan beberapa artikel tulisan saya sendiri, jadi sudah nggak signifikan nih keywordnya, ada beberapa Devi yang lain dengan judul-judul yang berbeda gitu kan. Oh kita pakai ilmu aja lah biar mudah ditemukan gitu. Nah kita klik. Nah kalau misalkan kita ingin mengutip tulisan yang lain, bisa, misal. Nah yang lain lagi, misal. Nah bisa. Nah jadi kita nggak perlu nulis satu-satu. Kalau cuma satu saja yang kita mau mengutip satu artikel, boleh, ya kan? Kalau misalkan kita mau mengambil dari beberapa artikel, caranya seperti tadi. Habis titik koma, diketik keywordnya apa, nanti mau dipilih, kalau masih di. Nah, muncul nih. Ya, muncul. Nah, kutipannya di sini. Kemudian untuk daftar pustaka. Nah, caranya gimana? Nah, ini rekan-rekan yang saya bilang untuk mempermudah efisien juga ya. Daftar pustaka ini nanti langsung akan muncul ketika ada pengutipan di atas, ada pengutipan seperti ini. Nah, kita tinggal klik insert bibliografi aja. Nah, muncul ya. Ini ada muncul beberapa. Karena tadi kita mengutip 3, yang muncul juga 3. Oh, 2 aja ternyata yang kita tutup tadi. Nah, yang muncul juga 2. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskannya. Ini kan agak repot nih. Sofa, Devi, koma, apalah itu, DKK, et al, ya kan. Belum lagi judulnya, ya kan. Belum lagi nanti nama jurnalnya, belum lagi apa namanya, volumenya berapa, isunya berapa, halamannya berapa, kan agak repot tuh. Ya, kalau seperti ini nanti kita akan lebih mudah ya. Tidak memakan waktu juga. Ya, kita contoh lagi ya. Kita kutip lagi, misalnya
misalnya ini buku akuntansi biaya. Nah, ini otomatis akan muncul ya Purwaji. Nah, Purwaji ya kan? Muncul kan? Nah, ini otomatis akan muncul sesuai dengan abjad P sebelum S kan. Nah, nanti akan sesuai A, B, C, D, F, G. Nah, itu akan urut ya, sesuai dengan alfabetnya. Seperti itu. Ini kemudahan kita jika kita menggunakan aplikasi Mendeley untuk citasi atau untuk pengutipan karya ilmiah kita. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan Bapak Ibu, jika mau ada yang mau didiskusikan, persilahkan. Silakan Pak Jetro mungkin, Bu Fitra, Pak Afifuddin, Bu Dea, Bu Diana, Bu Dela, Pak Ahlosul Amal. Izin Bu, kalau sekarang sih sepertinya belum, karena lagi ngelanjut untuk yang pembahasannya dari dari metode yang sudah dibuat. Cuma mau nanya sedikit aja Bu, kalau untuk tadi kan ada subjek dan objek penelitian. Kalau yang sebelumnya saya baca di artikel terkait itu hanya ada objek penelitian gitu. Berarti ini kan ada subjek penelitian, berarti kantornya. Objeknya adalah apa yang mau dilakukan penelitiannya. Berarti kalau saya itu objek penelitiannya, subjeknya adalah di kantor kecamatan, Gabeknya, kemudian objek penelitiannya adalah penerapan asistensi itu dalam menjaga kualitas pelayanan publik gitu kira-kira ya Bu ya. Betul, betul Bu. Bu, mohon maaf. Betul Pak. Gitu. Betul. Ya Pak Jetro sudah progres ya. Dilanjutkan gitu aja Bu Leli, Pak Jetro, Bu Fitra, silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, kalau misalkan mungkin di luar web dirasa butuh bimbingan lebih ya, boleh silakan japri ke saya atau menjadwalkan kapan mau ada bimbingan di luar web. Saya sangat senang hati membantu gitu, karena mengingat karya ilmiah ini mata kuliahnya sangat riskan ya, penilaiannya tidak boleh di bawah 75, kemudian plagiasinya tidak boleh lebih dari 30%. Sedangkan untuk plagiasi itu yang ngecek itu langsung dari sistemnya UT gitu. Jadi nanti ketika rekan-rekan Bapak Ibu ini upload tugasnya, entah itu di tugas 3 atau tugas 4 ya, nah itu kan saya nge-share lagi, saya tak lupa itu. Nah itu upload akan muncul, ketika upload akan muncul nih plagiasinya berapa persen gitu, dan itu waktunya hanya diberikan maksimal 3 kali aja, maksimal 3 kali upload gitu. Nah lebih dari 3 kali upload ya, yang ketiga misalnya ini plagiasinya masih tinggi, itu maka otomatis dinyatakan tidak lulus dan akan mengulang di semester selanjutnya. Itu. Nah, mata kuliah karir ini sangat berpengaruh ya rekan-rekan. Jadi saya paham kalau rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, selain mata kuliah karir pasti banyak tugas ya. Di mata kuliah lainnya, mata kuliahnya banyak yang diambil, tapi silakan sedikit diprioritaskan gitu untuk mata kuliah karir ini, karena ini akan sangat mempengaruhi di kelulusan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, kemudian untuk plagiasi ya, saya sarankan untuk melakukan cek plagiasi mandiri terlebih dahulu sebelum upload artikelnya ke e-learning. Kalau misalnya Bapak Ibu masih belum punya akun untuk
cek plagiasi, boleh nanti menghubungi saya. Kebetulan saya punya akun Turnitin ya. Mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk meminimalkan plagiasinya. Nanti ketika plagiasinya tinggi ya di parafrase dulu sebelum di-upload ke e-learning seperti itu. Nah, untuk tugas 2 ini kan sudah selesai ya. Kalau tidak salah ya selesainya tanggal 11 kemarin, betul ya? Atau kalau tidak salah itu. Nah, segera dicicil untuk hasil dan pembahasannya ya. Nggak perlu yang terlalu sempurna dulu, yang penting selesai dulu ya untuk bisa diupload gitu. Kalau masalah ini benar atau enggak, ini kurang sempurna, ini kurang itu, nantilah, yang penting selesai dulu. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk ada di tugas 2 kemarin belum, penilaian untuk mata kuliah karya ilmiah ini hanya dilakukan 1 kali, yaitu di tugas keempat aja ketika artikel sudah selesai gitu. Makanya kemarin saya himbau kepada Bapak Ibu mahasiswa agar artikel karya ilmiahnya ini dapat diterbitkan di jurnal. Kenapa? Karena pasti akan mendapatkan nilai yang maksimal gitu kan, nilai yang bagus gitu. Karena outputnya, oh artikelnya ini sudah layak terbit nih gitu kan, bagus gitu. Nanti dibuktikan dengan LOA, namanya LOA dari penerbit jurnal. Boleh nanti Bapak Ibu untuk jurnal yang dituju itu boleh cari sendiri ya, atau boleh dari saya, boleh nanti saya bantu carikan yang tidak berbayar ya, pastinya biar tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, kemudian untuk tugas berapa ya, saya agak lupa, tugas ketiga atau tugas keempat itu ada yang seperti ini. Jadi ketika nanti mahasiswa upload tugasnya ya, dari tutor itu akan melakukan persetujuan gitu, akan melakukan persetujuan, akan melakukan approval apakah karya ilmiah dari mahasiswa ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau menurut tutor artikel tersebut, karya ilmiah mahasiswa tersebut tidak layak untuk dilanjutkan, ya, sama tutornya tidak di-approval, maka mahasiswa tersebut tidak berhak untuk melanjutkan ke tugas berikutnya, berhenti sampai di situ dan dinyatakan tidak lulus. Maka dari itu, saya mohon sekali kepada Bapak Ibu, ya, kita prioritaskan dulu ya untuk mata kuliah ini. Memang mata kuliah yang lainnya juga banyak tugasnya, saya juga paham ya, di setiap sesi ada diskusi, ada tugas dan lain sebagainya. Tapi mata kuliah ini sangat penting untuk menunjang kelulusan Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi saran saya, monggo, ayo rajin-rajin diskusi, rajin-rajin bimbingan ya. Kalau misalkan saya biasanya kan rekan-rekan saya mau buka bimbingan di luar web nih gitu. Kalau misalnya saya pas lagi nggak ada tawaran seperti itu, dari Bapak Ibu boleh menawarkan, Bu, ini kita mau ada bimbingan di luar web nih, mungkin kalau Ibu bisa enggak, Devi bisa enggak? Saya kalau misalkan ada waktu pasti saya sempatkan ya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi saran saya silakan fokus ya ke tugas 3-nya, karena kurang 2 lagi, tugas 2, tugas 3, tugas 4 selesai ya. Waktunya enggak begitu lama ya. Di waktu yang singkat ini, ayo bareng-bareng kita maksimalkan biar semua mahasiswa yang di Karil, ada 15 mahasiswa ini lulus dengan nilai yang terbaik. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau didiskusikan mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada,
waktunya sudah 2 jam ya ini, 2 jam kurang 15 menit atau 2 jam ini di MS Team-nya 2 jam, tapi di jam saya kurang 15 menit ini. Oke, baik. Jika memang sudah tidak ada yang didiskusikan, tidak ada yang ditanyakan, saya kira untuk web 2 malam ini ya kita cukupkan. Jika ada pertanyaan lagi, mungkin ada kesulitan, ada yang mau didiskusikan, ada bimbingan di luar web, saya persilakan, saya dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, sehat-sehat, jaga kesehatan, karena kita semua bekerja ya, bekerja sambil kuliah itu berat kalau Ibu aktivitasnya aktivitasnya padat ya, jaga kesehatan, selalu semangat ya. Sebentar lagi lulus dong, sudah menempuh mata kuliah karir gitu kan. Oke, saya doakan lancar. Amin. Ya, selalu amin, selalu semangat, selalu bahagia, karena ketika kita bahagia kita mengerjakan apapun dengan enak gitu kan ya. Good mood gitu kan ya istilahnya gitu. Makanya kita serileks mungkin, sebahagia mungkin ya kan, biar aktivitas kita lancar, Tuhan memberkati ya, memberikan kelancaran kepada kita semua dan mendapatkan apa yang sesuai keinginan kita seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktu di hari libur ini sebenarnya terima kasih sekali ya di tanggal merah gitu kan sudah menyempatkan waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, antisipasinya, kemudian atas semangatnya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, nggak absen. Terima kasih, Pak. Nggak Terima absen ya, Bu? kasih. Monggo yang mau. Izin, Bu, Saya nggak absen ya? berusaha. Iya, ini saya berusaha mau absen kan. Kalau kita mau absen itu, oh sorry. Iya. Maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Ini nanti saya pasti diminta laporannya. Minta tolong open cam boleh. Terima kasih sekali sudah diingatkan. Ya saya biasanya pelupa nih memang. Kita absen dulu. Nah, untuk absen mahasiswanya, nanti saya absen manual ya di e-learning-nya besok pagi lah, besok subuh-subuh saya absen. Soalnya ini tadi saya buka e-learning itu muter-muter nggak mau buka dia. Besok pagi aja. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Saya izin untuk screenshot sebentar. Bentar, masih belum. Hmm. Ditunggu ya, ini agak lemot ini.
Hmm. Terima kasih Bapak Ibu. Saya coba e-learningnya besok subuh ya. Saya absen ini soalnya e-learningnya nggak ini kalau malam ini mesti. Terima kasih Bapak Ibu sudah diingatkan absennya ya. Monggo silakan yang mau live boleh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu Iqbal. Monggo. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Jaga kesehatan ya Ibu. Semoga cepat sehat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.